Dalam video ini gue akan beberkan waspada dan hati-hati bila data Anda bocor di pinjaman online. Kenapa? Karena bisa saja pihak pinjol bisa mempergunakan nik KTP Anda, nik KK Anda untuk perbuatan-perbuatan sisi negatif. Ini sangat bahaya sekali. Dan nanti akan gue berikan tutorialnya. Data-data yang bocor, data-data Anda, nik KTP Anda, KK Anda dipergunakan oleh DC pinjol untuk melakukan penagihan. Artinya, dia itu melakukan penagihan mengatasnamakan identitas Anda. Hati-hati loh bro, hati-hati sekali ya bro. Nah sebelum itu, sebelum gua akan melanjutkan ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena video ini agak sedikit ribet untuk membahasnya, karena akan gue coba merincikan perlahan-lahan agar teman-teman yang mungkin awam dalam perihal ini, teman-teman mungkin nanti setelah menonton video ini sampai selesai teman-teman ngerti. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas hati-hati dan waspada DC pinjol bisa mempergunakan nik KTP Anda, nik KK Anda untuk melakukan penagihan di pinjaman online. Gak hanya itu bro, bahkan DC dari pinjaman online bisa menagih, menyebar data Anda menggunakan identitas Anda. Hati-hati sekali. Anda bukan pelaku tapi Anda bisa jadi pelaku. Kenapa? Karena identitas Anda telah digunakan oleh DC pinjol untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sisinya negatif. Ini bahaya sekali ya bro. Nah coba di sini akan gue urutkan satu persatu, teman-teman pahami. Nanti kan gue berikan video dokumentasinya. Kita di sini serius ya bro, bahasanya. Teman-teman pahami, coba ya sedikit seger dikit agar teman-teman paham. Kita akan berikan dokumentasinya dulu. Di sini gue dapatkan referensinya melalui dari berita. Kita ambil referensi dari sini dulu, nanti akan gua berikan praktek-prakteknya seperti apa. Di sini terilis di tahun 2021 dikatakan dari website warga, perlu berhati-hati saat mengunggah nomor kartu keluarga, KK, dan nomor induk kependudukan atau NIK melalui media internet. Sebab data tersebut dimanfaatkan jaringan pinjaman online atau pinjol ilegal. Jaringan pinjol ilegal menggunakan data itu untuk meregistrasi SIM card. Biasanya konsumen yang membeli SIM card harus melakukan registrasi dengan memasukkan nomor KK dan NIK. Setelah itu barulah SIM card bisa diaktifkan dan digunakan oleh konsumen. Oke, sampai di situ saja gua bacakan. Kita ambil poinnya saja. Artinya seperti ini bro. Anda sering kan ditagih DC pinjol dengan nomor-nomor yang berbeda. Anda pasti kaget dong. DC dari pinjaman online menagih utang nomornya selalu berbeda-beda. Dan DC pinjol itu menagihnya kasar dan sampai sebar data. Nah, nomor-nomor ini ternyata diregistrasi menggunakan nik KTP orang lain bro, atau SIM suntikan. Contoh sampelnya yang pernah gue coba analisa, gue dapatkan sampelnya seperti ini. Ya, jadi ada salah satu DC yang melakukan teror, ancaman, sebar data, dan berkata kasar di dalam member gue, dan gue setelah cek nomornya ternyata SIM cardnya itu terregistrasi di nik orang lain, di nik KTP orang lain. Setelah gue cross check nik KTP orang itu ternyata terregistrasi banyak sekali ratusan nomor. Artinya apa? Nik KTP itu ternyata dipergunakan oleh DC pinjol. Nah, nik KTP Anda itu kan adalah sebuah identitas. Anda tidak melakukan penyebaran data, tapi pas di-cross-check, nik-nya itu nik punya kamu, bukan punya DC. Ini bahaya sekali. Itu yang dimaksud dengan penyalahgunaan data. Makanya teman-teman, kalau punya KTP, dijaga. Kalau punya kartu tanda penduduk, ya dijaga. Kalau punya kartu keluarga, ya dijaga. Jangan sampai bocor kepada pinjol. Ini hati-hati sekali. Makanya teman-teman, kalau misalkan melakukan pengajuan di pinjaman online, jangan coba-coba melakukan mengupload kartu tanda keluarga di dalam aplikasi pinjol. Lalu bagaimana bang kalau misalkan nih KTP gua bocor?
Kalau nik KTP lu bocor, itu nggak terlalu riskan. Justru yang riskan itu kalau nik keluarga lu yang bocor. Bahaya sekali. Kalau nik keluarga lu yang bocor, ini yang sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali. Tapi kalau nik KTP lu yang bocor, itu nggak terlalu fatal. Karena kalau nik KTP ini hanya bisa dipergunakan untuk melakukan pengecekan identitas lu sendiri. Ya, hanya untuk melakukan pengecekan. Tapi kalau nik KTP lu bocor, kakak lu bocor, ini yang fatal sekali. Ya, ini yang fatal sekali. Makanya teman-teman kalau memiliki aplikasi pinjaman online dari pinjol ilegal, kalau aplikasi itu meminta kartu tanda penduduk atau kartu keluarga lu, jangan pernah lu berikan. Makanya teman-teman gak usah khawatir dan gak usah kaget kalau DC selalu dibekali banyak ribuan SIM card. Kenapa? Karena mereka itu sudah difasilitasi, sudah disiapkan untuk melakukan penyebaran data dan teror-teror lainnya. Gak hanya itu bro, bahkan nomornya itu gak hanya dibuat WA saja, tapi dilakukan registrasi di akun media sosial. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk penyebaran data diri Anda di dalam media sosial, tapi mempergunakan data orang lain. Bahaya gak tuh? Bahaya. Makanya coba teman-teman bisa cek saja di Shopee, itu banyak yang jual SIM card bodongan. Nah, SIM card itu kan sudah siap dipergunakan. Coba kalian cek saja nomornya, pasti terregistrasi dengan nik orang lain, bukan nik orang tersebut. Bukan. Itulah bro, bahayanya dari pinjaman online. Makanya gue selalu bilang, Anda kalau galbay di pinjol, kalau enggak galbay, lu rugi banget. Karena apa? Karena secara full, secara sadar, lu memberikan data diri lu. Data diri lu. Nah, kalau teman-teman melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, cuma dapat duit 300.000, lalu data lu dijual di pasar gelap atau di dark web, mungkin harganya sekitar 200.000 kalau datanya lengkap. Ya, coba saja teman-teman bisa browsing, jual data pribadi di dark web. Nah, sebelumnya gue juga sudah bahas yang itu, tapi gue nggak mau bahas lagi soal data jual beli data. Ya, untuk apa? Ya macam-macam bro. Ada yang buat untuk bahan intelijen, ada yang bahan untuk melakukan hal-hal kejahatan. Banyak sekali. Tapi hanya orang-orang tertentu yang memahami persoalan itu. Nah, khususnya teman-teman yang awam, kalau lu punya pinjol, udah lebih baik galbaikan. Tapi kalau teman-teman yang belum memiliki pinjol, jangan coba-coba menginstal aplikasinya apalagi sampai pengajuan. Gue jamin lu pasti menyesal. Nah, sampelnya lagi teman-teman kayak gini bro. Cuman nik KTP saja, cuman nomor telepon saja, semua data-data orang terungkap. Ini bahaya sekali. Data-data orang terungkap. Ini bahaya sekali. Makanya teman-teman kalau punya data dijaga. Sekali lagi kalau untuk KTP Anda, nik KTP Anda bocor, itu nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu kartu keluarga yang sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kalau untuk nik KTP hanya bisa melakukan pengecekan keaslian data Anda. Kalau sekedar nik aja itu teman-teman bisa kebaca nama Anda siapa, tanggal lahirnya berapa, karena apa? Itulah identitas Anda menggunakan nik KTP. Di balik nik KTP itu banyak rahasia privasi diri Anda. Ya, jadi mungkin segitu aja pembahasannya untuk masalah galbay pinjol dan penyalahgunaan data di aplikasi pinjaman online. Jangan takut, tapi teman-teman yang sudah berlalu ya sudahlah. Yang sekarang yang belum melakukan pinjaman online, cegahlah keluarga Anda, cegahlah saudara Anda untuk berhenti melakukan pengajuan di dalam aplikasi pinjol ilegal. Dan teman-teman juga harus waspada dan hati-hati, banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjol ilegal bodongan. Aplikasi pinjol bodongan, baik itu melalui website ataupun di dalam Play Store. Nah, biasanya modus-modus seperti itu, mereka itu tampilan aplikasi mirip dengan aplikasi pinjol. Tapi sebenarnya aplikasi tersebut tidak bisa mencairkan pinjaman Anda. Hati-hati, banyak sekali scam-scam yang berbau dengan aplikasi pinjaman online. Jangan mudah percaya dan jangan mudah tergiur dengan informasi-informasi aplikasi pinjol mudah cairlah, baik itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya.
gua hanya bisa bersaran kepada teman-teman, stoplah melakukan pinjaman online, baik itu legal atau ilegal. Sayangilah data Anda sebelum Anda menyesal. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.